Ya, kini kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat bagaimana pembukaan rupiah pada hari ini. Rupiah menguat pada hari ini di 14.378. Kondisi ini jauh berbeda ketika kita melihat penutupan rupiah pada kemarin, di mana rupiah justru melemah pada satu hari menjelang libur nyepi pada hari Rabu. Pada perdagangan Rabu, rupiah ditutup melemah 0,38% di level 14.390 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kalau bicara mengenai eskalasi perang yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, sepertinya banyak mendorong investor untuk beralih ke aset safe haven. Saat ini sentimen konflik Ukraina-Rusia masih menjadi perhatian utama pelaku pasar, tercermin dari rally aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat yang kembali dikoleksi dalam beberapa hari terakhir. Konflik ini juga memicu harga minyak dunia yang terus melonjak yang pada akhirnya mendorong kebutuhan impor Indonesia. Ini juga yang perlu dihati-hati oleh para investor karena bisa menjadi sentimen negatif yang bisa membuat rupiah menurun dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian kita lihat bagaimana pembukaan IHSG pada pagi hari ini setelah libur selama satu hari kemarin. Di libur nyepi kita akan melihat sepertinya IHSG menguat pada pagi hari ini. Kalau pada perdagangan sebelum libur hari raya nyepi, Bursa Efek Indonesia juga mengalami pelemahan, tapi pagi ini menguat 0,77% di 6.868. Hal ini terjadi karena memang respon aksi Rusia terhadap Ukraina, negara-negara barat terus berusaha untuk memberikan sanksi ekonomi pada negara beruang merah. Kendati memang tidak menimbulkan adanya dampak yang minim terhadap Indonesia, namun kita juga harus berhati-hati karena sejumlah perdagangan kita, terutama sektor migas dan juga gandum dan juga beberapa agriculture, merupakan beberapa komoditi yang dijual Indonesia ke beberapa negara di Eropa, salah satunya di Rusia dan juga Ukraina. Pasar kemungkinan besar masih akan diwarnai dengan volatilitas yang tinggi. Diperkirakan hari ini IHSG akan dibayangi kekhawatiran invasi Rusia ke Ukraina. IHSG rawan terkoreksi kembali karena sejumlah sentimen negatif, salah satunya sentimen berasal dari Bursa Amerika Serikat yang melemah. Kita lihat kalau Wall Street masih tertekan di perdagangan kedua pada bulan Maret. Selanjutnya kita pantau posisi penutupan Bursa Asia kemarin dan pembukaan pagi hari ini. Kalau kita lihat semua Bursa Asia baik Nikkei, Hang Seng, Shanghai Composite, bahkan Kospi, semua melemah 2 hingga 1,05% untuk Kospi. Ini kita harus perhatikan kenapa terjadi, karena memang beberapa isu yang menarik yang kita harus bisa menjadi sebuah barometer kenapa Bursa Asia kemudian hari ini mengalami penurunan cukup signifikan. Kita lihat Shanghai Composite, kalau kita saksikan terkoreksi tipis, pasar saham Asia utamanya lainnya kompak mengalami rebound pada Kamis di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia. Terutama setelah Kepala Federal Reserve mengatakan mendukung kenaikan suku bunga yang lebih kecil yang diperkirakan. Indeks Nikkei kalau kemarin ditutup turun di 355 poin, pagi ini juga melemah di 2,32% pada poin 355 kemarin. Pada hari Kamis, arena menguatnya yen, Jepang, dan sentimen hindari aset berisiko yang disebabkan oleh krisis Ukraina. Kemudian pagi ini Nikkei berpeluang untuk dijual di level support 2.577.5 selama harga tidak mampu nembus level resisten di 26.465. Sementara indeks Hang Seng kalau kemarin melemah, pagi ini kembali melemah 2,48% karena terbebani oleh sentimen pesimisnya data Caixin Service PMI China serta kekhawatiran terhadap lonjakan kasus COVID-19 di Hong Kong. Nah, kalau kita lihat Hang Seng sepertinya memang harus dijual di angka 21.370. Selama ini harga masih menembus level resisten 22.455. Kita lihat bagaimana penutupan bursa Eropa. Nah, ini merupakan salah satu bursa yang sangat terdampak akibat adanya aksi invasi Rusia ke Ukraina. Bursa Eropa ditutup melemah tajam pada Kamis dalam perdagangan yang berfluktuatif karena ketegangan tetap tinggi menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Pan-European Stock 600 ditutup turun 2,06 setelah naiknya 0,5 pada pembukaan kemarin. Utilitas turun 3,5%, memimpin pelemahan, sementara sumber daya dasar naik 0,8% karena harga bahan baku yang melonjak.